Selamat siang semuanya. Selamat Selamat datang siang. di konsultasi Smesco Spark Indonesia. Ini adalah di bawah Kementerian UKM, Koperasi dan UKM. Ini memasuki pekan ke-8 dan seperti biasa masih di urusan kuliner. Tapi kali ini saya akan membawa tema tentang tempe. Jadi judulnya Bedah Tempe, Superfood Kebanggaan Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal tempe? Kayaknya bahkan bukan cuma di Indonesia, semua orang ngomongin Indonesia itu punya satu superfood yang luar biasa. Dan sekarang tentunya untuk membahas ini, saya mengajak seseorang yang bisa dibilang ahlinya tempe, Mbak Wida Winarno dari Indonesian Tempe Movement. Selamat siang Mbak Wida. Selamat siang. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, mungkin saya mau kasih tahu juga bahwa nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan yang bisa disampaikan melalui kolom chat. Di sebelah bawah itu ada kolom chat. Jadi nanti di sela-sela obrolan saya dengan Mbak Wida, saya akan coba membacakan satu persatu. Sekali lagi selamat datang buat semuanya. Saya sudah lihat biodatanya ada beberapa juga yang memang sudah menggeluti tempe. Nah, Mbak Wida, mungkin cerita dulu tentang kenapa memilih tempe. Karena setahu saya, ini bukan hanya Mbak Wida, tapi juga ayahnya Mbak Wida, bahkan anaknya Mbak Wida. Sampai akhirnya terbentuk Indonesian Tempe Movement. Cerita singkatnya dulu dong. Iya, jadi waktu perkenalan dulu sama menyapa dulu ya semua. Terima kasih karena sudah hadir di acara ini. Jadi waktu awal-awal pembentukan Tempe Movement itu justru sebetulnya bentuknya tantangan karena teman-teman bilang, Wida, tempe, ngapain sih tempe, diapain lagi, ya ampun tempe kayak gitu kok diurusin banget gitu. Cuman karena kita bertiga, 3 generasi ini background-nya kan food tech sama biotech. Di dunia kita tuh tempe tuh kayak yang apa, seksi banget gitu. Seksi karena kompleksitas reaksi biokimianya waktu proses pembuatan tempe, seksi karena dia tuh seperti bioreaktor tapi bentuknya kok kecil terus bisa dimakan dan lain-lain. Nah, jadi waktu orang meremehkan gitu malah kita jadi oh ini tuh sebetulnya karena kita harus menjembatani antara apa yang kita tahu dengan masyarakat gitu. Nah, kemudian waktu awal-awal Tempe Movement itu kita diundang oleh Muhammad Yunus yang Agreement Bank. Nah, di acara tersebut tuh diceritakan bahwa sebuah movement yang memang non-profit gitu-gitu, semakin banyak tantangannya, semakin banyak orang yang menentang, itu sebetulnya satu ciri untuk movement itu malah bisa berjalan gitu. Jadi kita yang tadinya, aduh, gimana nih, tapi malah akhirnya maju terus deh. Gitu Mbak Ade. Oke. Nah, membicarakan tentang tempe itu sendiri, kita waktu awal-awal saya ajak Mbak Wida untuk ngobrolin tentang tempe ini, Mbak Wida juga bilang, oh ya aku pengen banget nih sekalian ngangkat tentang orang-orang tuh kan pernah mempertanyakan mengenai ucapan Bung Karno dulu. Di bangsa itu jangan bangsa bermental tempe. Terus menurut Mbak Wida, nggak bisa kayak gitu dong. Apa-apa nih ini itu? Iya, jadi sebetulnya kita tuh itu jadi target kita ya. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang ngomong di publik gitu, entah itu pejabat, entah atau siapapun, mungkin influencer atau apapun, mereka yang ngomong dengan gaya tempe itu kayak negative campaign gitu, tempe itu sesuatu yang tidak istimewa gitu, itu jadi tantangan kita. Oh, berarti yang kita lakukan ini belum cukup gitu. Karena kita berusaha mengangkat dan mempromosikan tempe sehingga bangsa Indonesia sendiri merasa bangga dengan tempe, tapi rupanya masih ada juga orang yang jadi kalau ngomong tempe itu sesuatu yang nadanya tuh negatif gitu. Jadi itu masih jadi PR kita. Oke. Nah, mungkin aku juga sedikit menceritakan pengetahuan bahwa ternyata ada yang bilang sebenarnya dulu itu Bung Karno ngomong begitu karena katanya
jangan mau jadi bangsa yang mentalnya suka diinjek-injek. Tempe dulu tuh dibuatnya diinjek-injek, itu yang menjadi kayak oke, nggak boleh seperti itu. Iya. Sebenarnya proses pembuatannya kayak apa sih Mbak? Nah, jadi kita itu Indonesian Tempe Movement, berarti sebagai movement itu kita bikinnya harus lebih maju dari yang lain ya. Bukan hanya one step ahead, tapi berlangkah-langkah di awal. Nah, kemudian waktu kita mulai mempromosikan tempe, karena kita mempromosikan dari sisi sains, terus banyak orang yang tanya, emang bisa bikin tempe gitu? Ya bisa lah bikin tempe. Tapi itu membuat kita, kita tuh bikin tempe di lab ya. Kalau tempe dalam keadaan sebenarnya, terus gimana gitu. Terus walaupun di lab dengan kondisi yang semua dikontrol, dengan di rumah sendiri itu kan berbeda. Tapi kemudian kita mengkurasi macam-macam cara pembuatan tempe di Indonesia. Ternyata itu seperti ada 3 mazhab gitu pembuatan tempe. Ada tempe Malang, tempe Pekalongan, tempe Jogja, gitu-gitu. Nah, setelah kita kurasi itu semua, kita bawa ke lab semua. Nah, kemudian kita breakdown. Jadi sebetulnya prinsip membuat tempe itu apa gitu. Apa yang terjadi dalam proses pembuatan tempe. Nah, dari situ kemudian kita simplify prosesnya. Jadi target kita itu SBBT, biasanya kita bilangnya, semua bisa bikin tempe. Bahkan anak SD pun atau anak TK pun mungkin bisa juga bikin tempe dengan metode yang sudah kita simplify gitu. Dan kemudian karena banyak pertanyaan, ya udah ayo kalau mau bikin tempe sini ayo diajarin. Nah, dalam proses mengajarkan orang membuat tempe itu, karena kita background-nya juga food safety, jadi seperti saya itu 22 tahun menggeluti food safety, jadi kita memasukkan juga unsur food safety ke dalam proses pembuatan tempe itu. Kita mengajarkan tempe, tapi juga mengajarkan food safety. Maksudnya supaya mereka yang nanti bisa belajar bikin tempe, kalau mau mengembangkan produknya untuk skala industri, itu mereka langsung aware bahwa mereka harus memperhatikan food safety-nya juga. Kok jadi panjang ceritanya Mbak Ade? Ini belum mulai padahal ya. Ini sudah mulai. Oh, sudah mulai. Mungkin ini kan belum ada pertanyaan juga dari teman-teman. By the way, selamat datang juga buat Mbak Amalia. Mbak Amalia nih anaknya juga bikin tempe dari Jogja. Oh, senangnya. Saya tidak gila sendiri. Ternyata banyak orang-orang yang menggeluti tempe. Iya. Apa namanya, mungkin supaya bisa teman-teman kepikiran mau tanya apa ya, kan Mbak Wida sendiri punya materi presentasi. Mungkin kita bisa lihat dari itu supaya nantinya mungkin akan ada pertanyaan di tengah-tengah. Terus boleh langsung dipotong aja gitu kan? Boleh dong. Boleh ya. Jadi terus boleh sambil minum kan? Asalkan kopi Indonesia, teh Indonesia, air Indonesia. Boleh, boleh. Mbak Dela boleh tolong dibantu untuk presentasinya? Kita lihat coba ya. Nanti aku sambil cerita gitu ya. Ya, silakan. Jadi operate Mbak Dela ya. Nah, jadi ini judul kita hari ini, dan ini bukan ikan sembarang ikan, ini adalah ikan dari tempe, dan ini kedelai dan spirulina. Jadi dibentuk jadi koi seperti itu. Nah, kemudian next judul kita hari ini ya Bedah Tempe, Superfood Kebanggaan Indonesia. Saya Wida Winarno, saya co-founder Indonesian Tempe Movement. Nah, next. Nah, jadi inilah para founder. Jadi ini 3 generasi nih. Jadi yang tengah itu ayah saya, kemudian saya, terus anak saya. Jadi kita memang bidangnya itu serupa, cuman saya sekarang lagi memperdalam di public health di UI. Nah, kemudian anak saya yang besar tetap di jalurnya di foodtech dan biotech.
Nah, kita menggabungkan diri di dalam Indonesian Tempe Movement, itu websitenya. Dan kemudian karena ini organisasi global, jadi justru di bawah Indonesian Tempe Movement yang orang Indonesia semua, malah ada American Tempe Movement, ada Singapore Tempe Movement, ada Australia Tempe Movement. Jadi mereka yang mencintai tempe dan mempunyai kesamaan misi, jadi kita menggerakkan Tempe Movement ini. Jadi kira-kira dengan tempe itu sebetulnya kita bisa menyelamatkan banyak jiwa, banyak kehidupan, banyak anak-anak dengan mempromosikan tempe gitu. Nanti di di slide selanjutnya kita lihat sebetulnya tempe itu bukan hanya sekedar makanan, tapi dia punya berbagai sisi yang menyentuh humanity gitu ya. Next, Mbak Da. Nah, jadi di awal-awal Tempe Movement itu, workshop pertama kita itu malah di Cipinang, di penjara Cipinang. Jadi, iya, jadi waktu itu ada undangan dari kepala Cipinang gitu. Jadi saya tuh baru sadar juga ya, di Cipinang itu kalau nggak salah ada 3.000 narapidana. Nah, sebagai narapidana kan sehari-harian ya memang nggak ada kegiatan apa-apa ya, maksudnya kayak nunggu gitu. Di sisi lain itu berarti sumber daya yang berlimpah gitu. Sementara tempe itu secara tradisional, kalau dibuat secara tradisional itu sangat menyerap tenaga kerja. Jadi dari sisi kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja itu udah nyambung gitu. Nah, kemudian sebagai sebuah lembaga, tentu saja kepala penjara memikirkan gimana ya mencukupi kebutuhan makanan, kebutuhan protein di dalam penjara. Nggak mungkin kan kalau misalnya kayak Mbak Ade gitu, terus para narapidana diberi wagyu gitu, atau ayam organik atau apapun. Nah, jadi yang paling affordable itu tempe. Nah, jadi dari, oh ya orang banyak, mereka kalau bikin tempe itu, nah jadi kebutuhan di penjara pun terpenuhi. Nah, waktu berjalan, ternyata karena kemampuan mereka membuat tempe, kalau lomba antar lapas, nah Cipinang ini selalu menang karena dia punya produk unggulan, karena dia bisa bikin tempe gitu. Tapi saya sebagai yang mengajarkan membuat tempe waktu itu tuh agak tersentuh karena saya belum pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Jadi saya berdiri di depan para narapidana. Narapidana ini udah diseleksi sekitar 30-35 orang yang sebentar lagi akan dibebaskan. Nah, sebagai mereka yang dibebaskan, tentu ada beberapa perasaan mungkin ya yang berkecamuk di dalamnya. Apakah masyarakat menerima, kemudian saya kerja apa, terus predikat saya apa, gitu dan lain-lain. Nah, jadi waktu saya ngajar di situ itu penjagaannya sangat ketat gitu. Jadi tapi saya bisa menangkap mata daripada para narapidana. Jadi kalau misalnya saya sedang presentasi gitu, misalnya tadi seperti layar dibuka semua, itu saya bisa melihat sorot mata dari masing-masing peserta yang tertangkap. Jadi saya menangkap energi yang dipancarkan oleh peserta. Tapi waktu berdiri di depan narapidana, itu tuh rasanya anyep banget gitu. Jadi itu tuh sebongkah daging, seonggok daging, tapi nggak ada jiwanya gitu loh. Mungkin karena tertekan atau apapun ternyata bisa merubah orang jadi seperti itu gitu. Nah, kemudian kepala penjara sudah bilang gitu, Bu Ida nanti mungkin akan berbeda dengan di tempat lain dan gitu. Tapi saya tuh tidak tahu sebegitu anyepnya suasana itu gitu. Terus akhirnya ya udah kita terusin lanjutin. Kira-kira setelah 45 menit gitu, nah itu tuh di matanya itu mulai ada percikan kecil kayak
lampu Natal gitu lah. Yang kecil, redup, makin lama makin besar. Di akhir sesi udah mulai ada yang angguk-angguk kepala, jawab iya, terus akhirnya mulai ada pertanyaan dan lain-lain. Jadi itu ada satu titik untuk saya di mana saya merasa, oh dengan tempe itu ternyata sebetulnya bukan hanya soal makanan ya, ini soal a bunch of hope, ini soal dignity, ini soal generating income dan lain-lain. Nah, itulah yang membuat. Jadi kalau misalnya lagi jenuh atau lagi apa, oh iya kita harus tetap berjalan karena lihat dengan mata kepala sendiri ekspresi dan sorot mata dari teman-teman narapidana ini gitu. Jadi itu yang menggerakkan gitu. Nah, kemudian rupanya pola untuk memberi support protein di penjara ini diadopt juga oleh beberapa negara lain gitu. Jadi yang saya tahu dalam proses itu American Tempe Movement, mereka juga berhubungan dengan senator sebuah negara bagian dan mereka juga akan melakukan yang hal sama. Jadi mereka akan melatihkan membuat tempe. Nah, kemudian akan dijadikan sebagai sumber protein di penjara. Seperti kita tahu di negara barat kan mulai orang beralih dari konsumsi pangan hewani jadi nabati ya. Jadi harusnya Mei ini saya presentasi di Portland dan sekitarnya sana dalam kaitan dengan tempe di penjara di Amerika itu. Gitu. Tapi mungkin ditunda ke tahun depan gitu. Nah, jadi mulainya dari penjara, kemudian berlanjut. Next boleh gambarnya. Berlanjut, jadi dari desa, dari sudut-sudut desa sampai ke pelosok-pelosok, sampai juga ke Hotel Bintang 5 di Jakarta. Jadi ini workshopnya di Papua, kayaknya di Sorong Selatan ini. Jadi biasanya kita lakukan karena kita sendiri non-profit organization, jadi kita mensupport mereka yang punya bisnis di seputaran tempe. Entah itu kedelai, entah itu ragi, entah itu tempe, atau produk turunan tempe, dan lain-lain. Jadi dari partisipan menjadi para pembuat tempe atau para penjual tempe. Next. Jadi ini beberapa workshop yang kita adakan gitu. Saya baru sadar juga ternyata kok lebih banyak bulenya yang ada di situ ya. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi yang di sudut kiri itu ada satu orang tua yang pegang tempe. Itu adalah foundernya Tofurky. Tofurky itu produsen tempe terbesar di Amerika. Jadi salah satu target kita mempromosikan tempe kan kita ingin supaya tempe itu diakui bahwa kita tempe ini milik bangsa Indonesia. Jadi maksud saya kalau orang ngomong tempe, orang harus menyertakan juga bahwa itu dari Indonesia gitu. Jadi bukan ngomong tempe gitu aja. Jadi keinginan kami itu kalau nyebut tempe sebut dari Indonesia gitu. Jadi soalnya kita jangan seperti nanti kalau misalnya tempenya udah diakui oleh negara lain baru kita ribut gitu. Itu energinya dan effortnya tuh jauh lebih besar daripada kita melakukan sebelum itu direbut gitu. Jadi itulah yang selalu tempe Indonesia. Makanya seringkali kalau udah tempe saya pakai baju daerah gitu supaya orang tuh langsung mengaitkan oh ya tempe orang Indonesia, baju daerah dan lain-lain. Mbak Wida, saya tanya dulu ya. Iya. Aku sendiri baru pernah makan tempe memang di Indonesia. Mbak Wida karena pernah kemana-mana, pernah melihat nggak apakah ada perbedaan signifikan antara tempe di Indonesia dengan tempe di luar Indonesia? Jujur sih, kalau aku bilangnya ya, tempe Indonesia itu surganya tempe. Karena rasanya tempe di Indonesia itu tuh enak banget gitu. Nanti kita gali lebih dalam dari sisi sainsnya ya. Tapi
tempe di luar negeri karena udah saking kangennya, ya ada enak juga gitu. Nah, yang sering jadi perdebatan antara para saintis itu, kita di Indonesia kalau kita scan tempe, itu selalu muncul vitamin B12. Tapi ahli-ahli dari luar negeri, jadi di luar negeri itu banyak juga ahli-ahli. Ahli-ahli di luar negeri itu selalu bilang tempe tidak mengandung vitamin B12. Kan kita tahu vitamin B12 itu sangat penting untuk metabolisme tubuh ya, mulai dari sistem syaraf, otak, dan lain-lain gitu. Nah, jadi vitamin B12 ini sebuah komponen yang penting ada di dalam sebuah makanan. Dan vitamin B12 inilah sebetulnya yang diincar oleh para vegetarian atau vegan. Karena vitamin B12 itu hanya diproduksi oleh pangan hewani, tidak pernah diproduksi oleh pangan nabati. Nah, kenapa kok bisa tempe ada vitamin B12-nya gitu? Rupanya, jadi ini semacam blessing in disguise. Jadi di Indonesia dengan segala ketidaksterilannya itu, percampuran antara suhu, temperatur udara, ya, humidity, kemudian mikroorganisme yang ada di sekitar proses pembuatan tempe itu membuat tempe menjadi mengandung vitamin B12. Jadi itu terjawab gitu. Jadi surga tempe Indonesia sebagai surga tempe bukan saja dari rasanya, tapi juga ternyata dari tempe sebagai functional food dari health benefit-nya. Gitu. Meneruskan pernyataan barusan, apakah tidak semua tempe mengandung B12 kalau di luar Indonesia? Iya, betul. Jadi mereka itu berusaha memodifikasi entah dari ragi, entah dari proses perendaman dan lain-lain supaya mengandung vitamin B12 seperti tempe di Indonesia. Jadi kita itu sangat berlimpah dengan vitamin B12 yang biasa kita konsumsi sehari-hari, sementara mereka susah payah terutama untuk para vegetarian. Ya. Terus kita lanjutin lagi ya tayangannya ya. Next-nya, jadi gini, kita di Indonesian Tempe Movement salah satu yang kita lakukan itu kita mengajarkan juga orang membuat ragi tempe khususnya ragi tempe tradisional. Kenapa? Karena kalau kita tidak ajarkan cara membuat ragi, maka tempe di Indonesia jadi hanya cuma satu. Kan orang pasti pilih yang praktis kan, yang model powder gitu kan, yang model bubuk karena gampang aplikasinya. Tapi seperti misalnya keju di Prancis gitu, nah kan variasinya juga macam-macam ya, keju-keju artisan. Nah, jadi kita juga mencoba untuk mengajarkan membuat tempe sehingga tempe-tempe kita tetap bervariasi gitu. Jadi biasanya dalam satu tempe bisa jadi bukan cuma satu jenis dari raginya atau mikroorganismenya ya, jamurnya, tapi bisa juga kombinasi dari beberapa jamur. Ini jadi ada beberapa peneliti yang memang mengkoleksi ragi-ragi tersebut, mikroorganismenya, tapi juga semoga artisan-artisan tempe itu tetap membuat tempe-tempe dengan kekhasannya masing-masing. Nah, next-nya. Nah, jadi biasanya yang digunakan itu Rhizopus sp ya. Biasanya kalau saat menabur ragi atau mencampur ragi itu biasanya namanya inoculating gitu. Jadi kadang-kadang kalau saat kita mempromosikan yang berbau pangan, kalau kita mempromosikan rasa kan suka bias ya. Maksudnya kita sebut enak, orang luar negeri belum tentu bilang enak. Kita sebut wangi, orang luar negeri bilangnya bau gitu. Jadi kita mempromosikan dengan satu bahasa gitu. Nah, ini biasanya raginya yang dipakai Rhizopus sp, tapi spesiesnya itu bisa Oligosporus, bisa Delamar, bisa Orices, Stolonifer, dan lain-lain. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi
yang membuat tempe. Jadi kalau di bawah mikroskop sebetulnya yang dipelihara, di nurturing tuh yang seperti ini gitu ya. Next-nya. Nah, jadi ini adalah daun waru. Daun waru kalau di Jawa Tengah sepertinya banyak ya. Di Jawa Barat kurang banyak. Di Bali ada yang serupa, tapi saya coba bikin tempe nggak bisa. Jadi kira-kira daun waru nih bentuknya seperti ini. Dan ini adalah ceritanya ibunya tempe. Jadi zaman dulu itu katanya ada seorang pengelana bawa bekalnya itu kedelai rebus. Nah, kemudian dibungkuslah dengan daun waru ini. Dimasukin ke dalam, entah di dalam tas, entah di dalam kantong, atau gimana. Nah, mungkin dia lupa, 2 hari dibuka, loh kok jadi tumpi, jadi putih gitu. Untung pengelana tersebut makan ya, kalau dia langsung buang, kita nggak menemukan tempe gitu. Nah, jadi secara alami, memang di bagian bawah dari daun waru itu secara alami memang mengandung Rhizopus oligosporus tadi. Jadi itu disebut ibunya tempe pada awalnya sebelum dibuat jadi ragi ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang ya dengan keadaan udara yang mungkin nggak bersih lagi seperti dulu, kalau kita langsung taruh di baliknya daun waru belum tentu jadi, bisa jadi busuk malah. Ya tapi zaman dulu ceritanya begitu. Nah, next. Jadi, nah kalau ini daun jati. Jadi daun jati juga suka dibuat ragi. Jadi kita caranya sama tadi dengan waru, dipakai untuk membungkus tempenya di bagian belakangnya, dan kemudian waktu dibuka ada scratch tapaknya daripada tempe yang kita buat. Jadi itu nempel di daun. Nah, kemudian daun itu nanti dikeringkan, nah kemudian dipakai sebagai ragi. Gitu. Next-nya. Nah, biasanya kalau, jadi ini namanya mengusar ya. Mengusar itu jadi 2 tangan memegang ragi yang ada di daun itu, nah kemudian digosok-gosokkan sampai jatuh. Nah, nanti itu akan meragi kedelainya yang sudah dipersiapkan ya. Next-nya lagi. Nah, ini jadi tempe starter itu bisa dalam bentuk usar, dalam bentuk laru, atau dalam bentuk yang powder. Biasanya sekarang orang beli dalam bentuk powder gitu, tapi kita tetap mengajarkan untuk membuat. Dan biasanya ragi-ragi tradisional itu memang seperti harus dibangkitkan dulu supaya dia mau bekerja, jadi lebih lama daripada kalau kita menggunakan ragi powder. Gitu. Next-nya. Nah, ini jadi tempe itu sangat bagus juga untuk bayi karena dia absorbability-nya tinggi. Jadi dia lebih mudah diserap oleh usus bayi. Nah, kemudian dia bersifat probiotik, prebiotik, dan paraprobiotik. Jadi bagus untuk saluran pencernaan. Biasanya kan kalau misalnya beberapa produk probiotik sudah pada kenal ya. Jadi kalau misalnya di dalam saluran pencernaan kita itu terdiri dari berbagai jenis mikroorganisme, berbagai jenis bakteri. Nah, kemudian bakteri ini setiap saat itu berperang. Jadi ada bakteri baik, bakteri jahat, dengan bakteri oportunis. Nah, jadi kalau sebetulnya saat kita merasa kurang enak badan misalnya, itu bakteri jahat itu lebih banyak daripada bakteri baik. Nah, si bakteri oportunis dia tuh labil gitu. Kalau lebih banyak yang jelek, dia ikut yang jelek. Kalau lebih banyak yang baik, dia ikut yang baik gitu. Nah, jadi
memakan tempe itu mempunyai efek sebagai probiotik. Kalau dimakan mentah ya, kalau tempenya bersih dimakan mentah, kita makan bakteri hidup yang ada di tempe, mikroorganisme hidup. Kalau dia prebiotik, itu dia memberi makan atau tempat tumbuh dari bakteri-bakteri probiotik yang ada di dalam saluran pencernaan. Nah, kalau para probiotik, walaupun sudah dimasak, dia masih memberikan fungsi untuk tubuh kita, yaitu sistem imun. Nah, jadi ini kenapa baik untuk bayi juga, karena untuk tadi ada vitamin B12-nya, kemudian proteinnya tinggi, asam aminonya cukup lengkap, jadi bagus juga untuk pertumbuhan otaknya. Kemudian vitamin B12 kaitannya dengan darah, biasanya waktu ibu hamil menyusui, waktu hamil terutama harus membentuk banyak darah untuk mengalirkan makanan ke bayi. Kemudian tadi para probiotik, jadi dia punya protection untuk tubuh kita, dan nutritionnya itu juga bermacam-macam, mulai dari protein, kemampuan tubuh untuk mengabsorb kalsium, antioksidan, anti pendarahan, dan lain-lain. Next-nya, jadi next-nya ini gambar apa ya? Oh iya, ini jadi kalau di Papua ini daerah yang kita kunjungi waktu itu, setahu saya itu kalau yang suaminya banyak apa namanya, poliandri ya? Poligami? Oh, suaminya. Suaminya banyak, poliandri ya. Jadi ibu ini punya beberapa anak ini, tapi suaminya berbeda-beda gitu. Nah, jadi maksudnya di daerah marginal, seandainya ada sumber daya makanan seperti tempe, mungkin bisa mengatasi kekurangan protein di daerah-daerah untuk anak-anak. Gitu. Next lagi. Nah ini dunianya Mbak Ade banget nih. Ini sebuah makanan. Sebuah menu kuno yang ratusan tahun sudah ada. Namanya sambal tumpang. Nah, ya. Jadi sambal tumpang ini mungkin beberapa generasi muda apa masih tahu atau enggak ya. Tapi waktu saya mencoba menggali resep ini, itu saya sampai harus mengkonfirmasi ini sebetulnya rasa yang betul tuh seperti apa sih. Jadi kebetulan bapak saya usianya udah 80 lebih. Jadi termasuk orang kuno. Nah, jadi mungkin beliau bisa mengkonfirmasi rasa gitu. Jadi terus aja coba-coba sampai akhirnya oh ya, rasa sambal tumpang tuh seperti ini gitu. Nah, kalau bicara macam-macam sayuran, kalau sayuran dikukus atau direbus ya udah rasanya seperti itu. Tapi sausnya itu, bumbunya itu terbuat dari 3 jenis tempe dengan lama fermentasi yang berbeda-beda. Jadi tempe fresh, tempe semangit, sampai tempe bosok. Itu 3-tiganya masuk ke dalam sayuran tersebut gitu. Nah, jadi kalau dari sisi sains, antara tempe fresh, tempe semangit, tempe bosok, asam aminonya pun berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui, untuk kita bisa menjadi sehat dan kuat, kita perlu asam amino esensial. Nah, jadi asam amino dari 3 jenis tempe ini berbeda-beda sehingga melengkapi seluruhnya yang kita butuhkan. Sebagai contoh, kalau tempe semangit dan tempe bosok itu glutamatnya jauh lebih tinggi dari tempe fresh. Nah, glutamat itu hubungannya dengan umami ya, seperti pepsin dan lain-lain. Tapi ini secara alami ada di dalam tempe itu sendiri gitu. Jadi yang membuat sausnya itu sedap rupanya ya dari bumbu-bumbu alami. Ini baru ngomong tempe doang ini ya. Jadi kompleksitas rasa dan kompleksitas kandungan nutrisi di dalamnya udah sesuatu yang buat saya seru diceritakan gitu. Okay. Nah, next-nya, jadi ini kalau bikin sambal tempe biasanya ada petainya juga, ada daun jeruknya gitu, terus 3 jenis. Nah, next-nya apa ya? Kayaknya gambar tempe dengan lama fermentasi, betul nggak? Coba Mbak Dela diganti.
Oke, Mbak Wida, aku sedikit menceritakan soal sambal tumpang. Kalau tanya tentang bagaimana sih rasanya yang benar harusnya. Jadi rupanya sambal tumpang itu ada perbedaan dari daerah Jawa Tengah, termasuk Solo, dengan yang versi Jawa Timur. Timur, iya. Jawa Nah, Timur medok dan jadi kalau saya tanya-tanya sih, dan waktu itu kepekaan rasa saya terhadap sambal tumpang juga belum tajam gitu, kok sepertinya sama aja gitu. Jadi saya pikir atau bahan dasar tempenya yang memang sudah berbeda. Karena kalau kita lihat tempe Malang dengan tempe Jogja misalnya, ragi yang dipakai, tadi kita udah bicara ragi ya, ragi yang dipakai untuk tempe Malang, itu ternyata ragi yang bisa hidup di suhu rendah. Sementara ragi-ragi yang dipakai tempe artisan di Jogja itu jenis ragi yang tahan terhadap suhu panas gitu. Jadi ternyata dari raginya pun sudah berbeda. Nah, ketika dibosokkan itu menjadi berbeda juga gitu. Tapi mungkin Mbak Ade lebih maksudnya mengamati dari sisi yang berbeda gitu, kira-kira sebetulnya apa gitu, karena saya mengamatinya dari bahan baku gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, ini mungkin jadi pertanyaan semua orang ya. Saya Karena sambil yang minum ya. monggo. Karena yang saya tahu dan mungkin orang banyak tahu adalah tempe mendoan yang dibungkus satu persatu dalam dapur, isinya cuma satu tempe. Kemudian secara general, lebih general lagi, orang akan bilang mendoan itu yang dibungkus ada selimut tepungnya di daerah tertentu. Kemudian tempe segar mungkin yang paling sering ditemui di pasar. Tapi kalau misalnya cari tempe semangit dan tempe bosok di Jakarta tuh udah lumayan sulit. Orang-orang juga tidak terlalu paham bagaimana menggunakannya. Nah, aku baru paham bahwa tempe semangit dengan tempe bosok itu ternyata dua hal yang berbeda ya, Mbak? Beda. Jadi ini gambar ini menggambarkan sebetulnya dari kiri ke kanan itu maksudnya lamanya fermentasi. Jadi tempe mondoan itu adalah tempe muda yang baru difermentasi 1 hari. Nah, jadi memang dia kelihatannya itu rambutnya lebat gitu, baru 1 hari gitu. Jadi lagi seru-serunya tumbuh nih si ragi. Nah, tempe segar itu kira-kira fermentasinya 2 hari. Sebetulnya raginya juga banyak, tapi ragi itu kalau nggak dibungkus, dia kribo gitu, jabrik gitu. Nah, jadi karena dia dibungkus, jabriknya itu diteken gitu oleh pembungkusnya, sehingga dia kelihatannya lebih rapih gitu. Nah, kalau tempe semangit itu sebetulnya, jadi sayang sekali kalau misalnya kita punya tempe terus kelihatan hitam terus kita buang. Karena hitam itu sebetulnya sporanya si ragi, ya, sporanya ragi yang terkena oksigen, terkena udara. Jadi dia warnanya kehitaman atau keabu-abuan. Jadi sebetulnya itu nggak apa-apa gitu, dimakan pun nggak apa-apa. Nah, kalau itu diteruskan, disimpan di luar, itu, tapi yang bersih ya, jangan dibiarin ada tikus, ada apa. Jadi ditutup, tapi ditaruh di suhu suhu Jakarta gitu. Nah, itu jadi tempe semangit. Nah, kalau dilewatin lagi, jadi itu di situ ada lama fermentasinya ya, berapa hari. Dilewatin lagi jadi tempe bosok. Tapi biasanya saya tuh masih menggunakan tempe bosoknya itu yang umurnya udah yang kayak 3 bulan gitu. Jadi waktu semangit, kita masukin kulkas, atau kita potong dulu kecil-kecil, karena kalau kita mau bikin, ada istilahnya tuh sayur cabai hijau tempe yang katanya sayur untuk orang miskin lah katanya. Nah, itu diulek dulu gitu kan. Jadi supaya penggunaannya mudah, potong-potong dulu, kecil, baru kita taruh lemari es, biarin aja. Nanti itu jadi seperti terasi akhirnya bentuknya. Siapa tahu Mbak Ade mau coba-coba bikin menu apa ya. Nah, jadi sebetulnya gampang aja gitu bikinnya. Saya curiganya sih mungkin dulu kurang pangan, terjadi suatu kebetulan gitu, akhirnya tempe yang udah dibuat sayang tapi ternyata
setelah beratus tahun kemudian para saintis mengungkap itu dari sisi yang berbeda gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mbak Wida, terkait penjelasan Mbak Wida barusan, sekalian aja ya, ada pertanyaan nih, 2 pertanyaan yang menurutku terkait banget sama hal barusan. Jadi ada dari Hana. Hana menanyakan tentang cara penyimpanan tempe yang baik sehingga dapat tahan lama dan tempenya tetap segar. Kemudian pertanyaan lagi ini dari Wuri, dia ini, yang bikin tempe mentah cepat busuk tuh apa ya? Soalnya pernah beli di pasar, tapi pas sampai di rumah nggak langsung dimasak. Besoknya tempe nggak enak kalau dimasak, padahal tempe baru. Itu sebaiknya bungkusnya tempe dengan daun atau plastik? Dan pertanyaannya pasti kayak gimana? Jadi kalau kita buat tempe itu sebetulnya yang kita lakukan itu persis seperti kita memelihara binatang peliharaan. Jadi misalnya kita memelihara kucing, memelihara anjing, kelinci, apa kita kan memelihara hewan itu ada beberapa unsur yang harus disediakan. Katakanlah dia bibitnya itu dari bibit yang bagus, kemudian harus diberi makan, jangan disekap di ruang tanpa udara, kemudian mungkin kompetitornya dihilangkan. Nah, waktu kita membuat tempe itu persis sama seperti itu. Jadi kita punya ragi yang disebut sebagai bibitnya itu, kemudian kita kasih makan, makanannya itu dari substratnya, dari entah kedelai, entah kacang-kacang lain gitu. Bisa juga. Nah, kemudian kita kondisikan ruangannya, jadi kita taruh di ruangan dengan suhu kira-kira 28 sampai 35 derajat. Nah, itu kalau Jakarta tuh pas banget untuk bikin tempe, jangan dikasih AC. Nah, kemudian kompetitornya, bakteri pembusuk lain itu dihilangkan dengan cara sebelum dikasih ragi, kedelainya direbus dulu. Nah, tapi walaupun begitu, kompetitornya sudah dihilangkan, si raginya ini punya siklus hidup, punya lifetime. Jadi dia di puncaknya dia tempenya bagus, wangi, seger, tapi lama-lama dia juga mulai menurun jumlah raginya yang hidup digantikan oleh mikroorganisme lain gitu. Nah, jadi beberapa bakteri seperti Bacillus itu memang menimbulkan rasa pahit. Jadi kalau misalnya posisinya sudah digantikan oleh si bakteri tersebut, rasanya menjadi pahit gitu. Jadi walaupun dia berbentuk tempe, kalau misalnya dalam proses pembuatannya kurang bersih atau waktu dipotong juga kurang bersih, ditransport kurang bersih, dan lain-lain, mungkin masuk kantong plastiknya juga bekas apa, nggak tahu gitu. Jadi bisa juga jadi cepat busuk. Makanya biasanya kemarin ini sempat ada beberapa pendapat untuk mengkonsumsi tempe mentah ya. Jadi selama tempe itu kita buat sendiri, bersih, masih baru, fresh, masih nggak apa-apa lah dimakan mentah, karena kadang-kadang saya juga kalau baru habis bikin tempe gitu lihat menul-menul gitu kayak gemes gitu pengen dimakan. Ya, terus kalau misalnya dibekukan, sebetulnya tempe setahun juga tahan, karena aku masih punya tuh tempe-tempe dari setahun yang lalu. Tapi rasanya memang nggak enak gitu. Jadi kalau prinsipnya itu, kalau kita mau menyimpan tempe, kita kurangi semua kontaminan yang mungkin akan merusak tempe tersebut. Jadi kalau misalnya kita potong dengan peralatan yang bersih. Kita taruh di wadah yang bersih. Tapi kalau soal pembungkus, karena kita di Tempe Movement juga menyarankan orang untuk membungkus tempe dengan daun-daun edible leaf yang bisa ditemui di sekitar tempat tinggal masyarakat gitu. Jadi kita lebih menyarankan membuat tempe dengan daun-daun yang ada. Jadi saya tuh pernah tahun lalu ya dengan beberapa wanita-wanita penggemar tempe, kita coba kurasi sebetulnya di Indonesia tuh daun-daun yang biasa dipakai untuk membungkus makanan tuh apa aja. Ternyata kita menemukan sekitar 28 jenis daun dan kita cobain semua untuk membungkus tempe. Dan ternyata
ya jadi semua. Dan kalau daun-daun dengan aroma yang kuat seperti daun jati, daun waru, itu di tempenya memang ada tersisip aroma di antara rambut-rambut hifah-hifahnya tempe. Menjawab nggak ya pertanyaannya? Mudah-mudahan nih. Semoga menjawab ya. Oke, Mbak Wida boleh diteruskan presentasinya? Oh ya, silakan Mbak Della. Nah, ini jadi tempe yang tadi kita lihat fresh itu sebetulnya bisa dieksplor seluas-luasnya, mulai dieksplor dari proses pembuatannya, dieksplor dari bahan bakunya, sehingga menjadi produk turunannya. Misalnya yang di sebelah kiri atas itu tempe dari, kalau nggak salah, 5 jenis kacang-kacangan dicampur. Nah, kemudian yang di bawah itu face mask, itu tempe mulai masuk ke spa. Jadi masker muka. Ada juga scrub, itu bisa cari di Topet ya. Kemudian tempe jadi chips itu ternyata waktu kemarin di Paris tuh orang seneng banget tempe chips. Jadi siapa yang mau mengekspor tempe chips. Nah, kemudian yang di bawah itu bagaimana caranya supaya biasanya kalau kita makan mie atau noodle itu kan karena memang kandungannya sebagian besar hanya karbohidrat, jadi kurang asupan proteinnya kan. Jadi ini mie-nya dicampur dengan tempe, kemudian dikasih bambu charcoal, dan ini mie-nya dari sagu, 100% sagu. Kenapa kok dipilihnya sagu? Karena di sagu itu ada namanya resistant starch. Jadi komponen daripada starch yang tidak bisa dicerna sepanjang saluran pencernaan. Nah, karena dia tidak dicerna, jadi berupa granul-granul butiran sampai di ujung dari usus kita. Nah, di situ dia menjadi makanan untuk bakteri-bakteri probiotik yang menyehatkan usus. Jadi, sebetulnya kalau kita makan sagu, itu justru menyehatkan saluran pencernaan gitu. Nah, jadi bagaimana kita menggabungkan kebaikan sini, kebaikan situ, kebaikan sini, ayo digabung jadi sesuatu yang memang dikonsumsi untuk menyehatkan saluran pencernaan. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu si koi yang tadi. Jadi kita juga bisa mencampur tempe dengan berbagai jenis bahan baku lain. Di sini saya campur dengan spirulina, makanya warnanya ada semu-semu toskanya gitu jadinya. Dan tempe bisa dibentuk segala macam. Jadi kalau mau kita bentuk hati, jadilah dia heart shape. Kalau kita bentuk koi, jadilah dia koi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjutkan ya, next ya. Nah, next-nya ini, oh ya. Nah, ini dukungan teman-teman untuk Tempe Movement. Jadi, sebelah kiri atas itu gelato tempenya Chef Ragil, Nusa Gastronomi. Ada mango pudding itu Dharma Wangsa. Jadi, kita suka bikin workshop di Dharma Wangsa. Waktu pertama bikin workshop, ngobrol-ngobrol dengan Dharma Wangsa, kemudian nggak apa-apa kan aku yang nyebut-nyebut teman-teman ini. Jadi ngobrol sama chefnya, bisa nggak kalau dibikinin menunya tempe aja. Jadi kita nggak makan protein hewani sama sekali, cuman makan tempe. Nah, kemudian saya pikir tuh cuman ya mungkin 3, 4, 5 menu apalah gitu. Ternyata chefnya bilang, wah Mbak, ternyata dapat tantangan itu kita bikin 89 jenis menu dengan tempe. Jadi itu Chef Felix, Chef Kona, itu tuh jadi berkreasi. Nah ini jadi setiap kita bikin workshop di Dharma Wangsa itu keluar sekitar 20 menu tempe. Mulai dari appetizer, kemudian yang kue-kuehnya itu, sampai dessertnya. Nah, ini ada mango pudding dengan tempe, brownies tempe dengan puding. Nah, kemudian yang pertama bikin gelato tempe itu dari Gelato Secret. Dari Bali ya? Dari Bali, ya. Tapi kayaknya di Jakarta ada beberapa outlet juga ya.
Nah, jadi itu jadi rupanya dengan berjalan waktu kita nggak gila sendiri, maksudnya banyak yang mendukung si pertempean ini sehingga menjadi seru lah. Nah, nextnya apa ya? Oh ya, nah ini jadi tempe itu juga karena dia sangat mudah dirubah bentuknya, sangat mudah dibumbuin, dia bentuknya kan spongy gitu kayak karena hifanya. Jadi ini dibikin dalam bentuk chips, kemudian dibikin lagi kayak crumbs gitu. Nah, kemudian ini didistribusikan waktu itu di daerah yang kena tsunami. Nah, jadi ini waktu itu Lombok ya, itu susah banget masuk ke sana. Kemudian pas Andin mau kunjungan ke sana, terus akhirnya ya udah Mbak kita bawa aja deh, ada berapa kayak kalau nggak salah sih 1.000 kantong gitu. Jadi para donator itu menyumbangkan tempe crumbs ini untuk mereka yang kena tsunami. Jadi sebetulnya kita pikirkan itu bagaimana sebuah bentuk makanan. Kalau makanan bantuan dari luar negeri kan takutnya nggak cocok dengan rasa. Nah, karena kita memasukkan unsur food safety, jadi kita menggunakan panduan dari UNHCR untuk emergency food, untuk food 911. Jadi semuanya kita pikirkan supaya itu bisa didistribusikan di daerah bencana. Jadi misalnya staple food-nya di sana apa? Makannya kasava, singkong rebus. Jadi singkong rebus dikasih tempe. Makannya sorghum dikasih tempe, makan mie dikasih tempe, makan nasi dikasih tempe gitu. Kira-kira konsepnya gitu. Paling nggak anak-anak tuh punya makanan yang ada protein gizinya deh. Gitu. Ya. Next-nya lagi, oh ya, ini sebetulnya kemarin tuh habis presentasi di tempatnya sosial bisnisnya Muhammad Yunus Agreement Bank itu. Jadi biasanya di tengah pandemi ini kan kita dianjurkan look after yourself, look after your family, kemudian look after your neighbor gitu kan. Jadi kenapa kok kita membuat tempe nggak kita beli dari produsen lokal ya. Kemudian produsen lokal, kenapa kita nggak buat tempe dari soybean lokal? Kenapa kita nggak buat tempe dari kacang-kacangan lain yang lokal? Sehingga jadi bergerak gitu, menggerakkan pembuat tempe, tapi menggerakkan juga petani-petani yang memproduksi kacang-kacangan lokal gitu. Nah, jadi membuat tempe itu untuk beberapa orang kita sebutnya para penempe atau tempe mover, itu seperti sarana untuk kontemplasi, sarana untuk meditasi. Karena itu butuh kesabaran. Jadi waktu kita ngupas kulit arinya, waktu kita rendam, waktu kita meragi. Nah, itu bisa jadi juga sebuah acara untuk anak-anak. Jadi sambil mengajak anak-anak memberi aktivitas untuk anak-anak, tapi juga kita bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi sih proses biologi yang terjadi, proses bioteknologi apa yang terjadi pada saat pembuatan tempe. Kemudian kita mengamati prosesnya. Waktu itu saya bikin workshop untuk anak-anak SD kelas 6 di Belanda. Ada 60 anak dibagi dalam 3 kelompok. Nah, itu mereka tuh rajin banget mengamati pertumbuhan tempenya gitu. Sementara kalau misalnya kita bikin di Jakarta, kalau ibu-ibu kan suka lupa, habis workshop terus ditinggal gitu. Kalau anak-anak kan penasaran. Jadi dari kacang-kacangan seperti itu, pas besoknya dilihat, dibuka, mulai ada putih-putihnya. 2 hari kemudian udah putih, beda total, jadi putih semua gitu. Jadi anak-anak tuh seneng mengamati
perubahan yang terjadi di tempe. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk mensupport petani-petani kita? Misalnya menghubungkan antara di sana ada panen kedelai katakanlah, atau panen kacang hijau, panen kacang apa. Di sini butuh apa ya, dihubungkan gitu. Kemudian mungkin kalau angkatan sekarang itu kan sangat piawai dalam bidang IT, dalam artificial intelligence, dalam e-marketing, dan lain-lain. Jadi kalau kita bersama-sama dalam satu rangkaian dots itu kita support small and micro enterprises, jadi itu sebagai bentuk untuk sharing dengan sesama yang bisa kita lakukan paling enggak. Begitu. Next-nya lagi. Nah, ini Indonesia itu kan diversity-nya, sumber daya alamnya itu kan nomor 2 terbesar ya di dunia, yang setahu saya ya. Dan tempe itu tidak harus dari kedelai. Jadi malah sekarang tuh di Jember ada yang menanam edamame. Dan menurut saya tempe edamame tuh enak banget, malah mungkin lebih enak dari kedelai. Cuman memang agak susah dapat kedelai karena kalau edamame basah, yang basah yang seperti kita beli di supermarket itu susah dibuat kedelai. Jadi harus dibuat tempe. Jadi harus dikeringkan dulu seperti kalau kita beli kedelai kering. Nah, itu yang belum ada di pasaran. Tapi maksudnya tempe nggak harus dari kedelai kok gitu. Bisa dari kacang-kacangan lain gitu. Begitu. Sepertinya ini sudah di akhir-akhir gambar presentasi ya. Oh iya. Oh, iya. Gitu. Berarti ini waktunya aku membacakan pertanyaan pemirsa. Mari silahkan. Mbak Dela, ini boleh ditutup? Oke, terima kasih. Nah, aku mulai bacakan dari yang awal-awal nanya ya, soalnya ini lumayan panjang. Pertama dari Driarta Vera, di antara 3 mazhab pembuatan tempe, apakah ada beda kualitas di hasilnya? Nah, kalau soal kualitas, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi mazhabnya itu seperti garis besar cara pembuatannya, tapi nanti dipengaruhi oleh air yang digunakan, karena akan direndam, dicuci dengan air tersebut. Yang saya pernah coba, kalau misalnya semakin alami sumber airnya, tempenya semakin enak. Jadi saya coba bikin di rumah saya dengan air sumur, dengan air pump, itu rasanya beda. Belum nanti, biasanya kalau saya buat tempe workshop, saya ajarin pakai tangan langsung. Jadi bagaimana mikroorganisme yang ada di tangan ini juga mempengaruhi tempe-tempe yang jadi gitu. Saya lihatnya sih soal rasa tergantung ya. Apalagi kalau kita makannya tempe baru digoreng pakai nasi panas sama kecap, terus makannya di saung di sawah. Nah itu rasanya bisa jadi enak banget gitu kan. Jadi masapnya itu, tapi kalau soal ragi di masapnya itu kayaknya dipengaruhi juga dari jenis-jenis raginya. Itu soal masak ya. Oke. Pertanyaan langsung berikutnya ya. Ini dari Mbak Ira Mayasari. Mau nanya kan tadi karena Mbak Wida sempat bilang tentang ketika kita menyebut tempe harus mengidentikan Indonesia dan jangan sampai diklaim oleh negara lain. Nah, yang mau ditanya Mbak Ira itu adalah apakah kekayaan pangan lokal seperti ini nggak bisa diupayakan hak kekayaan intelektual atau semacam pengakuan supaya bisa dibilang bahwa tempe ini punya Indonesia? Sebetulnya memang sudah beberapa pihak sudah melakukan diplomasi. Jadi UNESCO Intangible Heritage ya namanya ya. Nah, kemudian yang saya tahu waktu tahun lalu kalau nggak salah itu ada 2 yang bersaing, gamelan dengan tempe, tapi gamelannya maju duluan. Nah, jadi tempenya belum dimajukan gitu. Tapi
sebetulnya ya itu nggak apa-apa sih, maksudnya happen for reason gitu. Maksudnya semua akan indah pada waktunya gitu. Siapa tahu dengan berjalannya waktu itu, jadi semakin banyak orang yang menyadari bahwa tempe tuh superfood loh. Orang luar negeri tuh sampai kalau lihat tempe tuh kayak sesuatu yang wow banget gitu. Tapi di Indonesia mungkin orang-orang belum begitu aware gitu. Jadi ini saya terima kasih banget sama Mbak Ade karena dengan acara seperti ini tuh kesempatan untuk ayo orang Indonesia nih, coba nih tempenya hebat gini loh. Ayo kita pada bangga yuk gitu. Udah menjawab belum ya? Jadi kemana-mana tuh. Tapi aku setuju nih ngebahas tentang bagaimana orang Indonesia secara general itu melihat tempe sebagai makanan murah, sebagai makanan yang, aduh kalau kita bisa mendapatkan sumber nutrisi yang lain, yang lebih mahal, yang lebih punya gengsi, kita akan ke situ. Tapi kita tahu beberapa tahun terakhir ini, ketika orang-orang sudah mulai di luar Indonesia menggalakkan gaya hidup untuk mengkonsumsi hal-hal plant-based, atau terus yang selalu dimajukan adalah tempe. Baru sebagian orang itu mulai, oh iya tempe pride kita nih, ini kan sebenarnya Indonesia duluan gitu. Terlepas dari yang dulu gitu, tapi lihat di luar udah ngomongin, baru di sini kayak ikut bangga. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa kalau kita memang harus memakai momentum itu, be it gitu. Tapi harusnya memang yuk mulai memasukkan tempe di konsumsi sehari-hari gitu kan ya Mbak ya? Saya rasa sih sebetulnya memang dimakan ya sehari-hari gitu. Cuman memakan dengan perasaan, ya menunya cuman tempe, aduh maaf ya makanannya cuman tempe, dengan, ih gila nih kita makan tempe gitu, yang tempe ke dalam aja, ke belakang daging aja. Ada nggak ya kalau dibalik kayak gitu? Tapi maksudnya makan dengan pride, makan dengan kesadaran bahwa itu menyehatkan tubuh gitulah, gitu. Oke, Mbak Ira mudah-mudahan terjawab ya. Oke, aku terusin ini ke Alika. Ini pertanyaan juga ini termasuk penting nih. Jadi gimana cara mengkonsumsi tempe yang paling baik supaya kandungan manfaatnya tuh nggak hilang, terutama vitamin B12 tadi. Apakah direbus, digoreng, kukus, atau dibakar, Mbak? Nah, kalau ini penelitian kita sendiri, di lab kita sendiri. Jadi, tadi udah ya, tempe bisa dimakan mentah, bisa atau dimasak. Dimasak pun memberikan manfaat, membentuk sistem imun. Nah, terus kemudian kita coba nih, tempenya kita goreng, tempenya kita bikin dalam air yang banyak, sama dibikin nyemek ya istilahnya. Nah, rupanya dengan diprosesnya itu justru vitamin C-nya malah meningkat gitu. Dan itu kita belum bisa menemukan kenapa kok kalau udah dimasak malah vitamin C-nya bertambah gitu. Tapi memang hasilnya seperti itu dan itu dipublikasi di International Conference on Tempe gitu. Jadi yang bisa saya katakan, dimakan dalam bentuk apapun, tempe baik-baik saja gitu. Maksudnya tempe bermanfaat untuk tubuh gitu. Tinggal supaya nggak bosen bisa dibikin macem-macem gitu. Nah, cuman masalahnya mungkin kalau misalnya digoreng dan orang itu menghindari gorengan, menghindari minyak, nah itu mungkin ada maksudnya personalized banget gitu. Gitu deh. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Alika. Nanti sih sebenarnya aku rasa bisa dicek di websitenya Tempe Movement, atau kan sekarang banyak sekali inisiasi-inisiasi makanan. Pasti resep-resep dengan bahan dasar tempe itu banyak sekali. Mungkin kapan-kapan Tempe Movement dengan beberapa gerakan lainnya bisa berkolaborasi untuk membuat menciptakan resep-resep dengan tempe yang seperti tadi kita lihat. Tempe itu tidak lagi sekedar tempe orek atau tempe goreng, tapi gelato bisa. Tadi bisa ada brownies dari tempe. Berarti ini ke depannya mungkin teman-teman apalagi yang punya usaha bisa mulai memikirkan bagaimana kreatifnya untuk meningkatkan pengolahan tempe tadi. Kemudian
lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini Mbak Uri tadi udah dijawab. Kemudian oke, ini dari Triana Iskandarsyah. Apakah tempe yang dibuat dari kedelai GMO tetap berbahaya setelah menjadi tempe? Nah, biasanya nih sering ditanyakan nih tentang ke GMO-an. Jadi GMO itu sebetulnya kan produk rekayasa genetika, ya. Jadi seperti saya itu sebetulnya saya juga secara genetika direkayasa pembuatan saya. Jadi bapak saya tuh rambutnya lurus. Nah, kemudian ini yang kelihatan dari layar ya. Bapak saya rambutnya lurus. Dia sengaja memilih istri yang rambutnya keriting supaya anaknya rambutnya nggak lurus. Nah, jadi bapak saya melakukan rekayasa genetika bersama ibu saya, lalu jadilah seperti saya. Nah, si kedelai GMO juga gitu. Jadi induknya kedelai dengan kedelai itu direkayasa sehingga jadilah sebuah kedelai GMO dengan sifat-sifat yang ditargetkan gitu, misalnya tahan hama penyakit dan lain-lain. Nah, tapi di dalam proses, jadi kalau GMO itu ada yang menganggap GMO tidak apa-apa karena tidak ditemukan bukti ilmiahnya bahwa menyebabkan berbagai hal di Indonesia atau berbagai hal pada manusia, atau yang memang kontra GMO. Jadi saya menghargai dua pendapat itu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dibuat jadi tempe, nah itu ternyata ke GMO-annya tidak muncul di tempe dari kedelai GMO itu, gitu. Jadi tidak terrepresentasikan gitu. Artinya sebetulnya antara kedelai GMO dengan non-GMO hampir tidak ada bedanya. Nah gitu. Jadi saya sendiri tidak menentang kedelai impor, tapi saya mendukung petani lokal gitu. Jadi dan kalau kita lihat kedelai, biasanya kedelai impor kan GMO ya, jarang yang non GMO gitu. Nah, kalau kita taruh di telapak tangan antara kedelai lokal dengan kedelai GMO, yang kedelai lokal itu jauh lebih cantik walaupun ukurannya besar kecil karena non GMO ya. Jadi warnanya terus kemudian berkilau dan lain-lain dibandingkan misalnya kedelai impor, warnanya mungkin karena dalam perjalanan dan lain-lain warnanya sudah mulai memudar dan lain-lain gitu. Jadi beda gitu loh. Jadi saya tidak menentang impor kedelai karena toh memang supply kita belum cukup, tapi saya mensupport petani kedelai lokal. Gitu. Oke. Nah, ini menyambung pertanyaannya dari Mbak Lia Sri Mulyati yang minta informasi di mana aja nih lumbung kedelai lokal, terutama di Jawa yang bisa mensuplai mereka, karena Mbak Lia ini ternyata produsen tempe kedelai lokal non-GMO. Jadi produsen kedelai lokal non-GMO. Nah, ya. Berarti Mbak Lia memproduksi kedelai non-GMO dong ya? Ini memproduksi tempe kedelai. Oh. Tempe dengan kedelai lokal non-GMO. Jadi mau tanya untuk supplier kedelai lokalnya yang di Jawa. Nah, yang saya pernah kunjungi itu, saya ke Grobogan. Daerah Grobogan itu dekat Pati, Kudus, Sragen, dan sekitarnya ya. Nah, itu rupanya di situ lumbung kedelai nasional itu pusatnya di situ. Dan mereka bisa memproduksi atau bisa panen 3-4 kali dalam setahun. Mereka punya semacam gudang untuk mengeringkan kedelai. Mereka punya alat untuk menggrading kedelai. Bahkan mereka punya kemampuan untuk menghasilkan benih dan bibit kedelai sendiri. Jadi maksudnya kalau misalnya tidak ada impor
bibit kedelai atau benih kedelai, mereka bisa memproduksi sendiri. Dan mereka punya varietas yang hasil persilangan berbagai jenis varietas, namanya varietas Grobogan. Itu besarnya hampir sama dengan kedelai impor. Jadi nanti mungkin saya share yang di Grobogan, biasanya saya dapat dari sana sih. Atau cari rumah kedelai Grobogan ya. Rumah kedelai Grobogan. Rumah kedelai Grobogan, oke. Jadi di rumah kedelai itu digabungkan dari panen-panen dari sekitarnya, nah kemudian dijual di situ. Jadi jual benihnya juga, jual kedelainya juga. Oke. Nah ini dari Mbak Sulistiawati Nini menanyakan tentang tutorial kelas membuat tempe sehat yang dibungkus daun. Ini bisa dapat infonya di mana Mbak? Nah biasanya kalau kita bikin workshop itu memang diajarin, cuman karena lagi begini, jadi belum ada workshop lagi. Nanti mungkin sama Mbak Ade kita bikin workshop tempe deh. Oke. Nanti diajarin pakai daun. Teman-teman bisa mulai catat, ini demand ya. Nanti sekalian saya bahwa setelah usaha ini akan ada survei yang dibagikan lewat email. Nanti mungkin boleh dimasukkan di sana. Karena kalau misalnya demand-nya tinggi, berarti kita akan adakan beneran. Dan kalau kita buat, jadi ini kan mungkin dari berbagai daerah. Masing-masing membawa edible leaf yang biasa buat daun, jadi nanti tempenya jadi macam-macam. Karena pakai daun bambu, jadi pakai daun apa yang buat bungkus bacang tuh anjuang ya. Jadi daun patat, daun kelapa, daun jambu, daun melinjo, daun talas, pokoknya daun-daun apa juga bisa untuk bungkus gitu. Nanti diajarin. Oke. Wah, menarik banget. Nah, kemudian ini dari Pak Rudi Untoro. Bukan, sorry, ternyata Christine namanya. Jauh banget. Kalian pakai display name-nya Rudi Untoro. Salam buat Pak Winarno. Oh ya, nanti disampaikan. Tolong tanya jenis ragi yang tepat untuk Jakarta itu beli di mana? Terus apa spesies dalam ragi tempe yang ada di Jakarta? Jadi tadi kan jenis-jenis ragi kan spesiesnya beda-beda. Tapi biasanya kalau Jakarta itu pakai Rhizopus oligosporus. Nah itu biasanya kalau pakainya banyak, prima kemasannya besar. Tapi kalau misalnya mau pakai sedikit atau mau coba-coba, Tempe Movement punya yang kecil. Terus dua itu sih, ya yang saya tahu. Atau ragi, kalau di Jawa Tengah masih banyak ragi tempe yang tradisional yang bentuknya seperti kue bolu kering gitu, tapi itu sebetulnya ragi. Soalnya saya pikir dulu itu tuh kue gitu, taunya ragi. Itu bisa dapatnya di mana, Mbak? Di Topet ada. Tokopedia ada ya? Di online shopping ya. Oke. Kemudian dari Ciptoyoso. Tempe itu superfood luar biasa. Sayang, kedelainya mahal dan sebagian besar tuh import. Apakah sudah dimulai diversifikasi menggunakan jenis kacang-kacangan yang lain untuk skala industrial? Tadi kalau Mbak Wida udah sempat menceritakan bahwa bisa dengan kacang-kacang lain, tapi untuk skala industrial gimana Mbak? Apakah udah mulai dijual nih tempe-tempe yang bukan dari kedelai? Kalau di luar negeri memang malah karena orang nggak pada senang kedelai, karena kedelai biasanya GMO. Jadi di luar negeri malah banyak sekali tempe-tempe yang dijual itu yang malah bukan kedelai gitu. Kalau di Indonesia itu skala industri enggak, masih kedelai. Dan tapi kalau UMKM mulai banyak juga yang jual. Jadi koro pedang ya, Canavalia itu ada. Kemudian Pak Agus tempe jual macam-macam ya, ada tempe koro, ada dan lain-lain. Kemudian para tempe mover biasanya mencampur 3 sampai 5 jenis kacang terus kemudian dibikin. Nah, biasanya kalau bikin tempe kan
maksudnya bikin banyak, bikin sedikit, efeknya sama. Jadi biasanya bikin agak banyak, terus buat ini, sarana berbagi. Jadi dibikin makanan, ada yang bikin sego tempe yang pas kemarin tuh dibagi-bagi, jadi donasinya berupa nasi tempe dan lain-lain gitu. Nah ini kalau teman-teman mau tahu untuk mendapatkan informasi ini kan sepertinya ada semacam perkumpulan atau forum orang-orang yang gila tempe. Itu Iya. Mungkin gabung aja ke dalam Instagramnya atau websitenya Tempe Movement ya. Nanti dikumpulkan di situ karena jadi dari batch-batch kalau kita bikin workshop itu ada jadi satu satu kumpulan penggila tempe sendiri. Misalnya setelah bikin workshop di Klaten, nah Klaten ada ranting Klaten. Terus kemudian ada alumni Tarakanita ada penggila tempe. Kemudian ada sekelompok teman-teman ibu-ibu yang bekerja di mana gitu. Nah, itu sekelompok lagi gitu. Jadi tapi semua sih diarahkan gabung aja jadi satu di Tempe Movement. Oke. Gitu, Mbak Ade. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Roni Hoiron, dipanggilnya Kak Wida. Kak Wida, tempe itu ditemukan, tempe itu ditemukan di sekitar tahun atau abad keberapa ya? Apakah zaman Majapahit itu udah ada? Jadi gini, jadi Indonesia ini punya manuskrip kuno. Namanya Serat Centini. Mungkin sering dengar ya, Serat Centini. Nah, Serat Centini itu ditulis sekitar tahun 1800-an. 1800. Nah, 1800-an. Oleh pangeran yang kelak akan menjadi Sunan Pakubuwono kelima. Jadi waktu dia masih menjadi pangeran. Nah, pangeran ini kalau zaman sekarang nih rupanya seperti sistem akreditasi atau sertifikasi ISO 9000. Biasanya kan mencatat apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dicatatkan kalau sistem sertifikasi gitu. Nah, beliau mencatat semua kejadian yang berkaitan dengan seni budaya, tata masyarakat, tata kelola masyarakat pada zaman itu ke dalam satu buku tersebut. Jadi yang ditulis itu ada makanan, ada tari-tarian yang sedang tren, ada lagu, ada puisi, dan lain-lain. Bahkan yang saya kaget itu ada satu bab tentang penyimpangan seksual yang terjadi pada zaman itu. Jadi rupanya yang terjadi sekarang itu nggak terlalu istimewa karena zaman dulu juga terjadi gitu. Nah, jadi itu sebuah buku yang lengkap bagaimana kebudayaan pada masyarakat itu. Nah, di dalam serat itu ada 12 bab. 3 bab itu memuat tentang kedelai dan tempe. Dan di situ dituliskan bahwa itu digunakan sebagai upacara tradisional. Nah, jadi kalau dituliskan sebagai makanan tradisional atau dalam upacara tradisional berarti sudah ada jauh sebelum buku itu ditulis. Cuman karena kami mempromosikan tempe, tentu orang luar negeri bertanya, bukti apa yang Anda punya bahwa itu tercatat milik bangsa Indonesia gitu. Jadi kan kita harus memberikan yang tertulisnya apa. Nah, untunglah Serat Centini menulis tentang itu. Termasuk sambal tumpang tadi itu ada di dalam Serat Centini. Begitu. Oke, ini menarik sekali. Jadi kalau teman-teman masih ada yang mau tahu tentang Serat Centini, sebenarnya sudah diterbitkan dalam beberapa bahasa ya Mbak ya? Itu kan aslinya dalam beberapa bahasa, dan ada yang kalau nggak salah terakhir tuh saya lihat Gramedia per jilid, tapi memang yang saya baca itu yang dipublikasikan tahun 1960 berapa gitu, dan itu bahasanya masih campur-campur antara bahasa Indonesia zaman dulu dengan bahasa Jawa. Jadi sepertinya sih ada beberapa bagian yang udah disensor yang sudah dipublikasikan sekarang. Tapi maksudnya kalau
itu pun belum yang asli ya, tapi maksudnya sebisa-bisa asli yang saya coba baca. Ya. Oke, lanjut, ini ada yang panjang sekali dari Repa Kustipia. Terima kasih Mbak Wida atas penjelasannya yang sangat inspiratif sekali. Mengenai keadaan faktual tentang dilema kedelai yang menurut Kemenparin.go.id bahwa Indonesia yang dikenal sebagai negeri tempe dan tahu tidak mampu memenuhi kebutuhan kedelai. Petani lokal hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan dalam negeri. Sedangkan tempe harus dipergunakan sebagai indigenous product ketika tempe dari kedelai ini yang impor. Itu pertama. Boleh dijawab dulu deh, soalnya ada pertanyaan kedua yang nggak kalah panjangnya. Jadi, kalau saya lihatnya gini ya, waktu tempe movement itu baru mulai bergerak, saya tuh inget banget karena kalau saya harus presentasi, itu nilainya tuh 80-20. Importnya 80, produksi dalam negerinya 20. Nah, kemudian kita bergulir gitu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana mereka yang berusaha membuka lahan kedelai, kesulitan yang dihadapi, dan lain-lain. Kemudian kita berkunjung ke sentra kedelai dan lain-lain. Kemudian pas cari data lagi, 60-40. Jadi saya melihat itu 20% itu sesuatu yang sangat positif gitu. Berarti yang harus kita lakukan ini sekarang, bagaimana kalau kita sama-sama menyadari bahwa para petani kita itu memproduksi kedelai mungkin masih kurang efisien, sehingga harganya masih mahal. Tapi ayo kita beli, karena itu bentuk support kita kepada petani kedelai lokal gitu. Jadi saya melihatnya maksudnya dari sisi yang berbeda. Nah, kalau dikatakan bahwa tempe makanan sehari-hari rakyat Indonesia, tapi kedelainya impor. Kemarin ini saya baru presentasi tentang fermented food di Korea. Kemudian saya mendengar cerita yang sama. Jadi di Korea kan kimchi banyak sekali. Nah, kimchi kan salah satu bahan bakunya apa? Cabai. Korea nggak punya cabai sebanyak itu. Sementara kita di Indonesia punya cabai segala macam. Saya tuh coba mengumpulkan jenis-jenis cabai. Dari cabai yang merah gendut, nggak pedas, sampai cabai keriting yang kurus, cabai rawit yang saya bilangnya cabai banci karena mirip cabai rawit tapi gendut warnanya pucat, terus cabai rawit yang hijau, kemudian cabai warna-warni, kemudian yang rawit yang kecil banget tapi pedas. Jadi Indonesia punya segala macam cabai gitu. Dan menurut, waktu di Korea itu yang mengundang itu Kementerian Pertaniannya Korea. Jadi infonya yang didapat nggak salah kan ya. Nah, terus mengatakan bahwa iya kita membutuhkan banyak cabai untuk membuat kimchi, salah satunya kita dapat dari Indonesia. Jadi di era global seperti ini mungkin perdagangan antar negara saling mengisi gitu nggak apa-apa juga ya gitu. Tapi tetap saya support kedelai lokal sebisa-bisanya. Mereka yang ikut workshop kita ajak untuk membeli dari petani lokal. Oke. Menyambut pertanyaan barusan, mungkin tambahannya adalah seperti ini. Kalau kita mau mendukung petani lokal, di luar tadi ada daerah gerobokan di mana kita bisa membeli kedelai. Kalau misalnya teman-teman yang anggap aja rumahan gitu, mau menunjukkan bentuk supportnya terhadap petani lokal, kalau mau cari kedelai lokal di Jakarta gitu misalnya, itu di mana ya Mbak? Kalau saya malah lebih gampang beli di online shop. Karena di situ ditulis kedelai lokal. Dan sebetulnya melalui acara ini saya juga ingin mengajak kalau kita misalnya ke pasar atau kemana, kita coba tanya ini kedelai lokal bukan? Karena dengan pertanyaan seperti itu meng-create demand sehingga yang menjual juga, orang kok banyak nanyain kedelai lokal ya. Kita cari deh yang jual kedelai lokal di mana kita jual kedelai lokal. Gitu. Jadi kayak bertahap gitu. Dari pertanyaan kita yang
menyebabkan orang menyediakan kedelai lokal. Oke, siap. Ini pertanyaannya masih dari Repa Kustipia. Yang kedua adalah tentang kalau tempe naik kelas nih, apalagi disebut tempe premium. Kami anak kos, rakyat apa adanya, dan warga yang bergantung pada bantuan sosial akan males makan tempe lagi kalau protein nabati harganya jadi setara dengan protein hewani. Gimana nih Bu dengan fenomena terkait harga tempe yang akan mengglobal? Kami sempat survei ke mahasiswa di kantin kampus di daerah Bogor. Pilih tempe harga 15.000 dengan inovasinya atau kebab 17.000. Mereka pilih kebab dengan alasan masa cuma tempe aja kok mahal. Iya, jadi yang saya tahu sih cerita dari importir kedelai ya. Jadi walaupun sebetulnya terjadi pergolakan harga, tapi akhirnya tempe yang kita jual sampai hari ini kan harganya nggak terlalu berbeda ya. Jadi harga itu diredam di level importir. Jadi kira-kira importir itu yang rela menanggung resiko naik turunnya dolar dan sebagainya, dan keseimbangan antara supply demand, oversupply dan lain-lain diredam di level importir gitu. Tapi kalau misalnya terjadi kenaikan harga, itu mungkin kita semua akan ribut gitu. Jadi yang kedelai biasa, yang affordable, biarlah tetap ada dan tetap tersedia untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang mau berkreasi dengan tempe, yang mau membuat tempe yang premium, juga ayo sudah diajarin nih caranya gitu. Ayo nanti kita hubungkanlah dengan malah saya itu ya berhayalnya punya tempe katakanlah di mana, di Paris gitu. Terus tempe itu saking mahalnya itu bukan dipotong tapi diserut setipis serutan kayu. Nah, terus di platingnya yang digulung gitu. Pokoknya namanya juga orang berhayal ya, kan boleh ya. Jadi tempenya saking premiumnya itu tuh diserut gitu. Gitu. Oke. Nah, ini penutup dari pertanyaan panjang tadi adalah selamat merayakan Hari Tempe tanggal 6 Juni nanti. Iya. Kok tahu sih? Tadi waktu saya baca, saya langsung buru-buru Google, ternyata dibuatnya tanggal 6 Juni itu dimaksudkan dengan dibarengin ulang tahunnya Bung Karno. Iya, yang menyebut mental tempe tadi ya. Tanggal 6 Juni nih kalau dari Tempe Movement sendiri ada rencana membuat sesuatu nggak Mbak? Kebetulan tahun ini nggak ada acara apa-apa. Tahun lalu ada Tempe Fast and Gas. Oh ya, beberapa hari ya? Sampai tur sampai ke Klaten waktu itu. Klaten terus ke Malang. Iya. Tapi aku rasa tanggal 6 Juni 2020 ini kayaknya kita tetap bisa membuat sesuatu sih bareng-bareng. Pokoknya semua yang ada ikutan kelas sesi ini, tanggal 6 Juni berarti kita harus rame-rame makan tempe. Mau tempe. Jadi kita Zoom dengan tempe di tangan. Iya. Setuju. Kalau misalnya semua kan biasanya rajin pakai Instagram, Facebook, semua sosial media, sebenarnya dari sekarang mungkin kita udah boleh ingetin orang-orang ya. Jadi nanti pas rame-rame punya makanan tempe gitu ya. Iya. Nanti kita bikin bentuk hati atau apa gitu kan. Asal dari demi keseruan. Ya. Nah ini ada juga dari Mbak Amalia. Ini kalau benar Mbak Amalia yang aku pikir Mbak Amalia. Mbak Amalia anaknya punya itu bikin tempe. Mikro. Betul. Ini Mbak Amalia bilang, tempe teridentifikasi, halo, benar Mbak Amalia. Mbak Amalia nih jagoan tempe juga nih. Ini pokoknya orang-orang yang kegilaan tempe berkumpul semua siang ini. Tempe teridentifikasi sebagai warisan dari Jawa, sebagian bagian dari Indonesia. Sepanjang pengetahuan saya, masih ditemui 6 jenis tempe dari kacang lokal, termasuk kedelai lokal, yaitu yang kuning dan hitam. Terus ada 3 jenis koro benguk, koro pedang, sama koro aja ya kali ya. Terus lam toro, gude, kacang hijau.
di level desa masih banyak hal tempe yang murah dari bahan lokal yang ada. Wah, terima kasih informasinya Mbak Amalia. Iya, Mbak Amalia nih bisa nerangin. Belum nanti kalau Mbak Amalia nerangin tempe Jazz, tempe menjes, tempe gembus, tempe udah jagoannya deh. Oke, nah ini ada dari Nindya Semaras Sekrabeta. Halo Bu Wida, saya Nindi, pembaca setia buku Bu Wida. Wah, ada Loh. buku. Cerita dulu sekilas tentang buku sebelum saya lanjutkan pertanyaannya. Ada buku Iya, jadi ini kan bidang tadi ya, bidang saya kan awalnya di IPB, terus kemudian ke bioteknologi, sekarang ke public health. Nah, jadi sebetulnya jadi ada buku yang satu judulnya Telomer, terbitan Gramedia. Nah, itu tuh menceritakan bagaimana jadi telomer tuh kalau misalnya ada kromosom, kromosom kan bentuknya X gini. Nah, di ujung-ujungnya ini itu ada tutupnya, ada seperti cap-nya. Ibaratnya kalau tali sepatu, kalau nggak ada ujungnya tali sepatu kan jadi berhamburan tuh benang-benangnya. Kira-kira seperti itu. Jadi telomer itu, nah telomer ini seperti jam biologi manusia. Jadi kalau telomernya masih panjang, hidupnya masih lama. Tapi kalau telomernya sudah pendek, hidupnya tinggal sedikit lagi. Ini bukannya menentang takdir ya, tapi maksudnya secara sains ada cara untuk mengukur gitu. Nah, ketika kita sedih, banyak masalah dan lain-lain, telomernya menyusut cepat sekali. Tapi kalau kita bahagia, pasrah, selalu bersyukur, telomernya lebih lama menyusutnya. Okay. Nah, jadi telomer ini dipengaruhi kerjanya oleh sebuah enzim namanya telomerase. Nah, dengan mengutak-atik si telomerase ini, maka kita bisa mengatur supaya menjadi tidak cepat tua. Kira-kira seperti itu, buku itu kira-kira isinya itu. Nah, itu buku tentang telomer, itu ditulis bertiga, ayah saya dengan anak saya yang besar. Nah, kemudian ada satu buku lagi judulnya Mikrobioma Usus. Jadi bahwa pada prinsipnya tubuh kita ini dipenuhi dengan mikroorganisme dan jumlahnya lebih banyak dari sel tubuh kita sendiri. Jadi sebetulnya kita itu lebih mikroorganisme daripada manusia gitu. Nah, mikroorganisme ini yang mengatur kalau hubungannya dengan makanan ya. Jadi kalau misalnya kita makan tempe blek gitu. Sebetulnya bukan langsung kemudian diserap oleh tubuh, tapi ada serdadu-serdadu kecil mikroorganisme itu yang membantu memecah-mecah nutrisi yang kita makan, kemudian membuat dia untuk melewati saluran pencernaan. Gitu. Jadi kita punya yang membantu. Jadi misalnya seperti burung, induknya burung sudah mengunyah-ngunyah makanan sehingga anak burung makannya nelennya gampang. Nah, si mikroorganisme atau mikrobioma usus itu juga kira-kira melakukan tugas seperti itu. Dan mikrobioma usus yang berada di usus itu sering disebut sebagai otak kedua dari manusia. Karena dia mempunyai hubungan aksis langsung ke otak, sehingga kadang-kadang kalau kita senewan, itu yang dirasa langsung di perut. Entah mules, entah mah, entah apapun. Kalau hubungannya dengan manusia, misalnya nih yang muda-muda kayak Mbak Della gitu ya, ada cowok yang deketin, terus nggak suka, itu di perut rasanya kayak enek gitu, menolak gitu. Tapi kalau misalnya secara berjodoh, jatuh cinta, sebetulnya yang berkomunikasi mikroorganisme dia dengan mikroorganisme saya gitu. Jadi mereka berkomunikasi sehingga oh ya boleh mendekat. Kalau nggak suka langsung jauh gitu. Nah jadi perut itu semacam ini kenapa jadi ngomongnya bidang yang lain ya?
Tapi tadi karena cerita buku, jadi ya kira-kira seperti itulah gitu bahasannya di buku-buku tersebut. Oke, berarti ini masih bisa dicari di Gramedia ya, Mbak ya? Masih ada. Oke. Nah, ini pertanyaannya dari Nindi yang suka baca itu adalah tentang jenis kacang-kacangan. Seperti apa sih kacang-kacangan yang bisa digunakan sebagai bahan baku tempe? Aku mengulang bahwa tadi Mbak Wida bilang, biarpun edamame itu enak, tidak mudah. Jadi mungkin pertanyaannya mirip-mirip sama Nindi nih. Jenis kacang yang seperti apa yang harusnya bisa dipakai sebagai bahan baku tempe? Jadi untuk membuat tempe, kacang itu kan dikondisikan. Kalau misalnya dia kering dan keras, maka ragi atau risopusnya tidak bisa menyerap nutrisi dari kacang tersebut. Nah, jadi kacang tersebut dikondisikan caranya direndam, kemudian direbus, dikukus, dibuat empuk. Nah, begitu juga walaupun sudah direbus, sudah empuk, tapi raginya ini membutuhkan tingkat keasaman atau pH tertentu dan membutuhkan kadar air tertentu. Jadi dia harus nggak boleh basah banget gitu, harus agak dikeringkan dulu atau kadar airnya diturunkan. Nah, baru raginya bisa hidup di situ. Gitu. Jadi sebetulnya kacang apapun bisa dibuat sejauh mengandung beberapa nutrisi yang diperlukan oleh si ragi untuk hidup. Dan itu kita treatment, kita kondisikan supaya ragi itu bisa hidup. Tapi sejauh yang saya coba sendiri, itu hampir semua jenis kacang bisa dibuat tempe, termasuk yang dibuat emping tuh apa, Genatum genemon itu melinjo ya. Melinjo itu juga bisa dibikin tempe. Biji saga pun bisa dibikin tempe. Kemudian biji nangka bisa dibuat tempe. Terus lupin yang dari Australia itu juga bisa dibuat tempe. Malah waktu itu pernah ada master class, jadi pesertanya itu dari Ekuador. Di Ekuador tuh banyak banget jenis kacang-kacang. Kemudian dia tuh semacam menguji gitu. Dia bawa 12 jenis kacang-kacangan dari Ekuador. Di sana memang kedelai itu sedikit, tapi kacang-kacang lain tuh banyak dan rupa-rupa bentuknya. Terus dia bilang, saya udah 36 jam terbang ke sini, mau ketemu kamu, mau belajar bikin tempe. Kalau memang kamu benar-benar jago, selama saya masterclass di sini, waktu itu 4 hari, coba buktikan bahwa semua kacang ini jadi. Antara penasaran, cuman karena aku emang seneng banget gitu bikin tempe tuh kayak hiburan. Jadi dibuatlah semua dan semuanya jadi. Jadi walaupun aku nggak menemukan lagi jenis kacang itu di sini, tapi itu membuktikan bahwa oh ya macam-macam kacang tuh bisa dibuat tempe. Oke, nah Mbak, ini pertanyaanku pribadi sih, tapi tertarik. Apakah kalau misalnya tadi dari kacang-kacangan, misalnya dari biji-bijian lain seperti beras gitu, apakah mungkin dijadikan tempe? Mungkin banget. Terakhir ini aku nyoba di Bandung kalau nggak salah ya, pendidikan buat anak berkebutuhan khusus itu bikinnya dari beras merah, beras hitam, beras coklat, sama beras putih. Nah, itu dicampur, terus dibuat jadi tempe. Jadi juga. Bahkan kalau kita punya mie yang vegetable noodles atau healthy noodles, itu dikasih ragi pun jadi tempe. Gitu. Wow. Nah, ini jadi seru. Bisa dijadiin ide nih ya, bisnis baru gitu. Pengembangan produk, karena tadi seperti Mbak Wida sudah jelaskan di awal bahwa tempe itu tidak melulu harus menggunakan kedelai, tapi kalau misalnya mau bicara tentang pembiayaan gitu, mau tetap harga yang ekonomis kan berarti tinggal dilihat dari bahan-bahan yang tadi. Betul. Pengembangan seperti apa. Nah, ini menurut dari Nindi, kuliah juga pernah katanya diajarin kalau ragi itu juga bisa dibikin dari tempe dengan cara di oven, terus dibuat serbuk dan ditaburkan ke kedelai untuk proses fermentasi. Itu gimana tuh Mbak? Iya, jadi prinsipnya memang membuat ragi itu asalnya memang dari tempe.
Nanti tinggal apa ya? Jadi sebetulnya dibikin bubuk itu supaya mempermudah proses penyimpanan kan. Nah, nanti tinggal di ovennya diatur, jangan sampai mematikan mikroorganisme, mematikan si rhizopusnya itu. Jadi supaya cukup hangat tapi nanti akhirnya cukup kering. Tapi betul, kira-kira seperti itu. Ya, Nindi mudah-mudahan cukup terjawab ya. Nanti kalau misalnya kurang tinggal tanya lagi di sini. Kemudian ini ada dari Ibu Dina Widiawan dari Koperasi Pangan di Bali Utara. Salam kenal. Kami di Koperasi Pangan Bali Utara juga memproduksi tempe bungkus daun. Cuma kadang kendalanya itu tempenya cepat rusak. Kira-kira itu gara-gara apa ya, Mbak? Dan bagaimana penyimpanan yang disarankan untuk tempe bungkus daun? Karena cepat sekali tempenya lembek dan menghitam. Kira-kira gimana tuh, Mbak? Bali Utara tuh Buleleng ya, panas ya biasanya ya. Kira-kira yang ada rumah intaran ya. Dia ada yang panas, ada yang dingin sih, karena kalau misalnya ke arah Buleleng itu pasti dari pegunungan dulu langsung turun laut. Saya nggak tahu tepatnya di mana nih. Ya kira-kira Bali Utara lah. Nah, biasanya kalau daun itu yang jadi masalah itu karena kotor, sehingga jadi pencemar, jadi tempenya terkontaminasi. Tapi kalau kita bisa memastikan kebersihan daunnya, misalnya dikasih uap panas dulu atau di sterilisasi cara tradisional dulu, saya rasa tempenya akan lebih awet ya. Dan mungkin karena udaranya panas, jadi juga tempenya lebih cepat berproses, sporanya lebih cepat tumbuh, tempenya jadi berhubungan dengan lifetime-nya, jadi lifetime-nya jadi lebih pendek gitu. Oke. Wah, ini mudah-mudahan terjawab. Nanti kalau misalnya kurang jelas, karena saya tahu tadi pertanyaan spesifik sekali, silakan dilanjutkan. Nah, ini juga ada pertanyaan, sebenarnya orangnya udah off, tapi pertanyaannya menarik nih. Kalau tempe dibusukin, itu tahu dari mana bahwa jamur-jamur yang ada itu jamur yang baik? Soalnya kadang-kadang muncul warna oranye pucat titik-titik. Takutnya jamur yang baik atau racun. Nah, jadi yang membedakan antara tempe semangit dan tempe bosok dengan tempe busuk, itu sebetulnya aromanya. Jadi kalau tempe yang busuk, itu aromanya udah benar-benar busuk, nggak enak. Tapi kalau tempe bosok, itu aromanya seperti terasi. Jadi terasi kan bau, tapi kalau orang Jawa mambu neng yo wes ben gitu kan. Jadi bau tapi ya bau gitu. Nah, jadi kalau tempe bosok itu bau tapi nggak apa-apa. Tapi kalau tempe busuk itu baunya kita udah nggak bisa tahan lagi deh gitu. Nah, itu mungkin perlu latihan kepekaan juga sih. Oke. Nah, itu cukup terjawab. Itu sayangnya ya kalau misalnya kita nggak ketemu langsung, kita tidak bisa langsung dikasih contoh. Karena saya setuju nih ada sesuatu yang tidak bisa kita transfer melalui Google atau apapun yang online, yaitu atau rasa gitu. Harus benar-benar. Soalnya kalau kita bikin workshop, kan kita mencontohkan semuanya. Jadi di awal itu kedelainya udah direbus. Kebayangkan kalau udah aroma kedelai, ini tandanya workshop mau dimulai gitu. Jadi aroma kedelai memenuhi ruangan dulu, nah terus barulah kita workshop gitu. Betul, aroma memancing. Nah, ini dari Mas Win minta penjelasan. Tadi ini nanya tentang tempe yang bagus yang mana, bungkus daun sama yang plastik, udah dijelasin. Kalau gitu tentang kandung, ya? Ada yang belum. Jadi tempe yang dibungkus daun dengan tempe yang dibungkus plastik, berdasarkan hasil penelitian, tempe yang dibungkus daun lebih mengandung vitamin B12 dibanding tempe yang dibungkus dengan plastik. Tapi hati-hati karena proses pembuatan tempe itu di tengah proses itu suhu tempe akan naik kayak orang demam dan kemudian akan turun lagi. Nah, ketika suhu naik, itu waktu dibungkus dengan daun, daunnya itu akan menguning karena panas. Kemudian turun lagi.
Jadi kalau dibungkus daun tapi bungkusnya hijau seger, itu berarti bukan di prosesnya dibungkus daun, tapi dibungkus daunnya di akhir. Jadi kalau tempe yang benar-benar dibungkus daun, itu daunnya tuh jelek gitu tampilannya karena udah kering, udah layu gitu. Gitu. Menjawab pertanyaan kalau gitu. Ini mungkin juga buat teman-teman yang biasanya tinggal beli tempe di pasar udah jadi, karena sering bertanya gitu, ini tempenya mentah, tapi kok anget? Padahal anget Iya, itu prosesnya prosesnya demam ya dia. ternyata ya. Ya, Jadi kalau oke. misalnya, nih kita lagi bikin tempe di rumah, terus biasanya kalau kacangnya baru, saya bikin satu yang di plastik untuk pengamatan. Jadi kita lihat kira-kira yang di daun prosesnya seperti ini. Tapi kalau misalnya lupa nggak bikin yang di plastik, bikin di daun semua, ya saya dipegang. Kalau anget, kalau dia mulai demam, oh ya udah jadilah gampang. Tapi kalau dia anyep banget, dingin, wah ini nggak jadi gitu. Berarti nggak ada kehidupan Tidak raginya di ada situ. kehidupan, iya betul. Oke, jadi segala sesuatunya harus hangat ya saudara-saudara. Itu kita bermain dengan makhluk hidup, jadi energi kita tersalurlah kepada si makhluk hidup itu. Oke, nah ini masih pertanyaan dari Mas Win. Minta dijelasin kandungan gizinya antara tempe segar, tempe semangit, dan tempe bosok. Nah, jadi antara tempe segar, semangit, dan bosok, yang sangat berbeda itu adalah kandungan asam aminonya. Jadi salah satunya ya yang gampang menceritakannya. Nah, jadi waktu di awal, waktu itu tempe masih mendoan atau tempe muda, kemudian tempe fresh, itu belum ada asam glutamatnya, belum ada glutamatnya. Tapi seiring dengan pertambahan lama fermentasi, itu glutamatnya semakin bertambah. Jadi dengan kata lain semakin sedap. Sehingga kalau kita makan biasa, mungkin karena terlalu sedap, jadi lidah kita kurang bisa menerima gitu. Jadi cocoknya dipotong kecil, diulek buat sebagai bumbu. Nah, jadi semakin tambah lama proses fermentasi, jadi semakin bosok, maka profil glutamatnya semakin tinggi, semakin keluar. Gitu. Jadi rupanya asam-asam amino itu menimbulkan rasa-rasa yang berbeda gitu. Jadi karena saya nggak hafal, saya buka contekan dulu ya, misalnya. Jadi misalnya asam amino sistein itu atribut sensorinya tuh tawar, pahit. Kemudian fenilalanin itu pahit. Kemudian alanin itu manis. Kemudian glutamat itu umami. Nah, jadi tempe-tempe dengan berbagai rasa, tempe-tempe artisan, itu memang menampilkan berbagai jenis asam amino yang berbeda. Makanya saya bilang, oh diversity-nya harus tetap dijaga karena dia berbeda-beda gitu. Dan uniknya, jadi asam amino yang di tempe itu adalah lengkap, hanya kurang satu unsur, kalau nggak salah metionin. Sementara nasi, metioninnya tinggi. Jadi kalau kita makan nasi dengan tempe, itu udah complementary gitu. Jadi lengkap gitu. Jadi kenapa kok tempe sering digunakan sebagai emergency food atau food 911? Karena memang dia sudah dalam bentuk asam amino yang mudah diserap oleh tubuh dibanding misalnya daging yang masaknya nanti lama, perlu ini itu. Kalau tempe lebih gampang treatmentnya gitu. Oke. Nah, berarti harusnya ini menjawab pertanyaan dari Dwi Astarini yang juga nanya tentang kalau tempe udah nggak segar gimana, masih bisa nggak diolah untuk konsumsi. Nah, ini ada dari Mega Nababan. Nih Mbak Mega juga lumayan sering nih ikutan kelas ya. Tadi bilangnya tanggal 6 Juni mau bikin arsik tempe. Masakan Batak nih arsik, menarik banget. Nah, seru tuh. Coba dong di-tag ke aku. Tolonglah. Jadi Kayaknya belum pernah lihat aku arsik tempe. ya bahkan saya sendiri kayaknya Lapo tuh tidak mengolah tempe ya umumnya.
Jadi ini sesuatu yang menarik. Sebenarnya teman-teman juga bisa, kan biasanya orang tuh kalau mengolah tempe langsung oke, tempe goreng, sambal tempe, tempe penyet gitu ya. Ya, sayur tempe. Sebenarnya masih sangat banyak sajian lain, karena kalau misalnya kita melihat ke restoran-restoran fine dining, itu udah banyak banget Mbak yang mengolah tempe, dimasukin jadi sesuatu yang tampilannya cantik, luar biasa, terus orang kadang-kadang suka nggak ngeh bahwa itu tempe Itu loh. tempe ya. Yang seperti kita biasa makan sehari-hari gitu. Iya, benar. Nah, cuman kalau dari sisi mungkin kuliner, gastronomi ya, karena tempenya terkonstruk dari hifa. Hifanya itu seperti spons yang menyerap bumbu. Jadi mungkin buat menyeimbangkan bumbunya bisa agak dikurangin sedikit karena dia akan medok gitu ya. Karena dia kan menyerap bumbunya di jalinan-jalinan rambut-rambutnya itu. Iya, iya. Waktu itu sendiri saya pernah mendapatkan ini, ada satu tempat yang membuat makanan seperti nachos dari Meksiko, tapi buatnya dari keripik tempe. Nah, itu enak tuh kayaknya ya. Itu jadi hal yang menarik yang teman-teman juga bisa mulai bantu. Wah, Iya. ini main lagi nih produk-produk Indonesia. Terus bikin kayak guacamole-nya gitu ya. Betul, tinggal memakai bahan-bahan lokal. Terus kita lapar sekarang. Nah, ini meneruskan dari Repa Kustipia yang tadi nanya 2 pertanyaan panjang. Ini ada pertanyaannya adalah, iya Bu, kami ini pengrajin tempe kacang hijau. Setiap 6 Juni merayakan tabur benih kacang hijau di lahan kering Tasikmalaya, binaan Tourism Academy. Sudah 3 Bagusnya. merayakan. Ketika bubur kacang hijau sudah membosankan, kami membuat tempe kacang hijau untuk membantu bahan empasi dan cookies stunting. Terima kasih penjelasannya Bu Wida dan masukannya Bu Ade. Kami akan bertahan membuat tempe kacang hijau. Walaupun terpaksa impor kedelainya, kami namai saja tempe blasteran. Tapi bagus banget itu. Mana Tasikmalaya ya? Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Iya. Oke, nah nanti Repa Kustipia bisa mungkin follow Tempe Movement, jadi mungkin nanti ke depannya bisa ada sesuatu yang dikerjakan bareng ya. Iya. Ini dari Mbak Amalia mau nambahin, pembungkus tempe yang sudah dipakai bisa juga untuk menjadi usar atau inokulum dalam pembuatan tempe lanjutannya. Ini biasanya masih ditemui di masyarakat pedesaan Jawa. Oke. Wah. Terus ini dari Mbak Ira Mayasari lagi, Mbak Ira bilang, tempe mengandung glutamat dari proses asam aminonya, menciptakan rasa sedap. Berarti sifatnya kayak MSG, Mbak? Iya, betul. Dia sifatnya ya, cuman mungkin MSG kayak orang pada menghindari, cuman kalau ini secara alami terbentuk di dalam proses yang kita bisa bayangkan gitu, jadi seperti ramah dengan kita gitu. Ya, jadi mungkin bisa dibilang kayak natural penyedap ya. Iya, kira-kira seperti itu. Mungkin karena ini Smesco ya, di antara Bapak Ibu di sini ada yang kelak bikin seperti apa? Vetsin jamur, tapi ini vetsin tempe, siapa tahu ya. Oh iya, betul sekali. Kalau nggak salah, tapi nanti saya harus cek lagi, dari Jogja itu ada namanya terasa. Terasa itu aku lupa deh, apa dibuatnya ada sesuatu dengan kedelai juga gitu. Mungkin soalnya sangat memungkinkan untuk melanjutkan proses tersebut ya. Nggak dijadikan bubuk gitu. Jadi ceritanya membuat terasi, tapi vegan. Jadi main-main dengan fermentasi, bermain-main dengan kacang-kacangan. Nah, itu nanti bisa dilihat juga, cek aja di Instagramnya Terasa. Nah, nanti kalau teman-teman mau, ini kan kita nggak sadar ya, namanya dari ngomongin kedelai, ngomongin tempe, bisa tadi ngalor ngidul sampai ke urusan perasaan, tentang dan lain-lain. Sampai sudah hampir pukul 3. Sudah hampir di pukul 3. Iya ya. Mungkin Mbak Wida bisa menjelaskan sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu tentang segala macam yang berurusan dengan tempe nih, bisa kemana aja Mbak?
Iya, jadi di kita sendiri dalam rangka promosi kita memang membuat The Book of Tempe gitu. Karena sejak Serat Centini tentang tempe, kita coba-coba cari sebuah buku apa ya yang lengkap gitu. Jadi bisa dicari The Book of Tempe. Kemudian beberapa ilmuwan juga membuat buku, ada yang teknis banget, ada yang lebih aplikatif. Mungkin tadi Prof. Mari, terus Prof. Garjito dari UGM, kemudian Prof. Made Astawan dari IPB, kemudian yang jadi pegangan para pembuat tempe seluruh dunia itu The Book of Tempe yang dibuat oleh Shartlab, itu orangnya masih ada dan itu bergabung dalam American Tempe Movement juga. Nah, kemudian ya, tapi intinya sih mari kita bergabung saja di Indonesian Tempe Movement, bertukar informasi di sana, berbagi juga informasi di sana karena saya mengakui banyak sekali yang saya belum tahu. Jadi saya senang sekali kalau banyak masukan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini saya barusan ketik di chat ada Instagram saya, Mbak Wida dan Tempe Tempe Movement. Movement, iya terima kasih banget. Tanggal ini berarti kita akan tunggu ini ya, postingan-postingan dengan dengan makanan pertempean. tempe. Terserah mau tempenya diapain aja. Kalau orang Jawa suka bikin sate kere. Sate kere itu dari tempe juga ya, tempe rebus. Nanti Iya ya. kreasinya saya rasa kita di sini cuma pengen mengingatkan ke semua orang bahwa ingat loh, Indonesia punya tempe dan itu adalah kekayaan kita sebenarnya, harusnya kita yang banggakan. Bukan nunggu dulu dari luar baru kita ikutan ngaku-ngaku gitu. Iya, baru kita panik. Iya. Iya. Berarti sudah sampai di penghujung waktu. Berterima kasih sekali untuk Mbak Wida yang sudah berbagi ilmunya, berbagi pengetahuannya terhadap kita semua. Berterima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini, yang ini saya lihat banyak nih muka-muka yang nggak pernah ngelewatin kelas ini, saya senang sekali. Nanti buat yang misalnya ada kelewatan atau mau ngulang, oh ya waktu itu Mbak Wida ngomong apa ya, nanti bisa cek di YouTube channel Smesco Indonesia. Jangan lupa nanti juga dari pihak kami akan mengirimkan email isi survei. Kalau misalnya mau minta dibuatkan workshop tempe, boleh sekalian dicantumkan di sana. Pekan depan saya akan datang kembali dengan sesi kuliner. Kali ini saya mengajak seorang penulis makanan. Nanti kita belajar bagaimana menulis makanan, bagaimana menjadi seorang food writer. Mbak Wida, sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk semua yang hadir. Saya doakan semoga sehat-sehat selalu. Sampai terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat semua yang sudah meluangkan waktu mau mendengarkan cerita tentang tempe ini. Semoga semua bangga dengan tempe Indonesia. Oke. Selamat sore. Dah. Ya.